Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih pada kitab As-Shalah, dan di kesempatan pagi hari ini tema kita berkaitan tentang Salatun Idain, salat dua hari raya. Jadi pembahasan ini akan menjelaskan tentang hikmah, kemudian hukum, dan hal-hal yang terkait dengannya, tentang waktu dan tempat. Jamaah sekalian, Syekh mengatakan al-hikmatu fi masyru'iyatin idain anna kulla qaumin lahum yawmun yatajammaluna fih wa yakhrujuna min buyutihim bizinatihim. Jadi hikmah disyariatkannya salat dua hari raya, bahwa setiap kaum mereka memiliki satu hari yang dimana di hari tersebut mereka menghias diri. Wa yakhrujuna min buyutihim bizinatihim, dan mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan perhiasan-perhiasan tersebut. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa li ahli madinati yaumani yal'abuna fihi ma fil jahiliyah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ketika Nabi datang ke Madinah, maka penduduk Madinah ketika itu memiliki dua hari raya, yang dimana mereka bermain-main di dua hari tersebut di zaman jahiliyah. Faqala, maka Nabi pun bersabda, qadimtu alaikum wa lakum yawmani tan'abuna fihi ma fil jahiliyah. Saya datang kepada kalian dan kalian memiliki dua hari raya ketika di zaman jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yauman nahri wa yaumal fitr. Dan sungguh Allah telah mengganti untuk kalian dengan yang lebih baik, yaitu yauman nahri, yaitu Idul Adha, wa yaumal fitri, dan Idul Fitri. Dari dua perkara ini sudah diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan dua hari raya yang agung. Sehingga jamaah sekalian, perayaan ataupun Id di dalam Islam yang dalam artian setiap tahun yang berulang-ulang hanya dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu jamaah sekalian tidak ada. Selain itu tidak ada. Sehingga siapa yang kemudian merayakan selain dari dua hari raya ini, maka sebagian para ulama kita mengatakan dia telah membuat hal yang baru dalam syariat yang mulia ini. Nah, sehingga cukup jamaah sekalian dengan dua hari raya ini, karena ini yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu ganti dari Allah jauh lebih baik, jauh lebih baik. Ai li anna yaumayil fitri wan nahri bi tasyri'illahi azza wa jalla. Karena dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan pensyariatan Allah Azza wa Jalla, wa ikhtiyarihi li khalqi, dan pilihan Allah untuk makhluknya, wa li annahuma yaqibani ada ruknaini azimaini min arkanil Islam. Karena dua hari raya ini dirayakan setelah
mengerjakan dua rukun yang agung dari rukun-rukun Islam. Wa huma al-hajj wassiyam, yaitu ibadah haji dan puasa. Dan ini dua ibadah yang sangat agung. Ya. Wa fihi ma yakfirullahu azza wa jalla lil hajij wassaimin. Dan di dua ibadah yang agung ini Allah azza wa jalla ya, mengampuni ya, jamaah haji dan orang-orang yang berpuasa. Ya. Wa yansuru rahmatahu ala jami'i khalqihi at-ta'i'in. Dan Allah azza wa jalla memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya yang melakukan ketaatan-ketaatan. Wa amman nairus, dan adapun nairus wal mir wal mirhajan gitu ya. Wal mirhajan fa innahuma bi ikhtiyari hukama dzalika zaman lima fihi min iktidali zamani wan hawa wa nahwi dzalika minal mazaya. Adapun ya perayaan Nairus ataupun ya mirhajan ya. Ini perayaan yang diadakan oleh atau dibuat oleh seorang ya hakim ya. Dan itu bertepatan dengan ya, waktu yang dianggap istimewa oleh mereka dan itu akan hilang ya. Sehingga dari sini jamaah sekalian perbedaannya sangat nampak ya, sangat nampak karena yang pertama dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, adapun Nairus dan Mirhajan itu dipilih atau dibuat oleh manusia. Sekarang masalah apa hukumnya? Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi salatin idaini ala salasati aqwal. Jadi para ulama ya, terkait tentang hukum salat Id kurang lebih ada 3 pendapat. Al-awwal, pendapat yang pertama, annaha wajibatun 'alal a'yan. Jadi pendapat yang pertama mengatakan salat Id itu hukumnya fardhu ain. Kewajiban yang diwajibkan kepada setiap individu-individu. Sama seperti salat 5 waktu. Sama. Dan ini yang masalian pendapat dari madhab Abu Hanifah. Dan salah satu aqwal dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Dan inilah yang menjadi pendapat sebagian madhab Malikiyah. Wahtarahu Syekhul Islam. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam. Jadi beliau lebih condong pendapat yang mengatakan bahwasannya sholat Id itu fardu ain. Fardu ain. Dan hujah mereka yang pertama, qauluhu jalla wa ala fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Wal amru lil wujub, dan perintah itu menunjukkan hukum wajib. Karena di ayat ini Allah ya, mengungkapkan dengan ya, fi'il amr. Fasalli, maka salatlah. Di salat itu dari shalla yusalli. Kemudian fi'il amrnya salli. Maka salatlah karena Allah dan sembelihlah kurban. Sehingga sebagian para ulama berhujjah dengan ayat ini bahwasannya salat Id itu wajib. Kenapa? Karena konteksnya perintah. Dan perintah itu hukum asalnya menunjukkan ya, hukum wajib. Kecuali kalau ada dalil memalingkan. Ya. Kalau ada dalil memalingkan dari wajib kepada makna yang lain, maka berubah. Ya. Kalau tidak ada, ya wajib. Ya. Ini yang pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla 'ala ma hadakum, terhadap apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kalian. Walitukabbiru. Dan ini pun sama jam. Jadi walitukabbiru kemasukan lam amr. Artinya tukabbiruna, kemasukan lam menjadi walitukabbiru. Dibuang huruf nunnya. Ya. Wal amru bit takbir fil aidaini amrun bis salati al mustamilah ala takbir ar-ratib az-zaid bi tariqil aula wal akhra. Di sini ya masalian terdapat perintah untuk bertakbir.
ketika sholat Id atau ketika 2 hari raya. Walitukabbiru. Hukum asal perintah wajib. Ya. Maka hal ini juga menunjukkan perintah untuk bertakbir ketika sholat. Jadi di sini perintah untuk bertakbir ketika 2 hari raya. Berarti perintah takbir ini juga mencakup perintah takbir ketika sholatnya. Karena di sholat tersebut ada takbir, bahkan ada takbir ar-ratib dan zaidah atau tambahan. Berarti ini mencakup perintah juga takbir ketika sholatnya. Kalau yang pertama hukumnya wajib, berarti takbir ketika sholat pun jadi wajib. Kalau takbirnya wajib, berarti sholatnya wajib. Ini kata mereka. Yang ketiganya masalah mulazamatun nabi di hadhihi shalah fil idi. Alasan yang ketiga, karena Nabi terus-menerus mengerjakan sholat Id. Jadi seumur hidup Nabi tidak pernah meninggalkan. Padahal ya maksudin kalau ada suatu amal ibadah yang dihukumi sunnah, itu biasanya Nabi pernah meninggalkan ya, walaupun cuma sekali. Walaupun cuma sekali. Tapi sholat Id, di samping bentuknya perintah, kemudian praktek Nabi pun, ya, beliau selalu terus-menerus mengerjakan. Sehingga hal ini menguatkan makna wajib tersebut. Ya, memperkuat makna wajib tersebut. Kemudian masalah yang keempat, amarun nasa bil khuruji ilaiha hatta nisa'i wa dhawatil khudur wal huyyat. Alasan yang keempat, Nabi memerintahkan orang-orang untuk keluar dalam rangka menghadiri sholat Id, sampai pun wanita-wanita. Wa dhawatil khudur, ya gadis-gadis pingitan. Wal huyyat, dan wanita-wanita haid. Bayangkan. Wanita haid saja disuruh untuk keluar. Kalau kemudian kok sunnah, sulit terbayangkan. Sulit terbayangkan. Wa amaruhunna an ya'tazilna al-musalla, dan memerintahkan mereka untuk ya dalam arti memisahkan diri ya dari musalla atau menjauh. Hatta amara man la jilbaba laha an talbasaha sahibatuha. Ya. Sampai Nabi memerintahkan kepada orang yang tidak punya jilbab, wanita yang tidak punya jilbab untuk dipinjemi atau untuk meminjam, ya. Wa sayatil hadisu bihadza, dan akan datang hadis ya, terkait tentang hal ini. Ya. Jadi wanita haid saja disuruh keluar. Ya. Padahal sholat yang lain tidak diperintahkan. Berarti ini lebih ditekankan lagi. Alasan yang kelima, annaha min a'dhami sya'airil Islam. Bahwa sholat Id ini termasuk di antara syiar-syiar Islam yang agung. Fakanat wajibatan kal Jum'ah. Sehingga kedudukannya wajib seperti Jumat. Ya. Walidzalika yajibu qitalul mumtani'ina min adaiha bil kulliyah. Oleh karena itulah diwajibkan untuk memerangi ya, orang-orang yang dalam artian menolak ya, tidak mau mengerjakan sholat Id ya, secara total misalkan, maka disuruh diperangi ya, disuruh diperangi. Dan yang keenam, annaha musqitatun lil Jum'ah. Yang keenam, bahwasanya sholat Id ini bisa menggugurkan sholat Jumat ketika bertepatan di satu hari, tepatnya di hari Jumat. Ya, kama taqaddam. Wa man laysa biwajibin la yasqutu makana wajiban. Sesuatu yang hukumnya tidak wajib tidak mungkin menggugurkan sesuatu yang wajib. Jumat itu wajib. Kemudian tergugurkan dengan sholat Id ketika berbarengan di hari Jumat. Artinya yang sudah sholat Id maka dibolehkan untuk tidak Jumatan. Makanya masalahnya kalau sholat Id itu sunnah, masa ibadah sunnah menggugurkan ibadah wajib. Dan ini alasan pendapat yang pertama, yang mereka mengatakan bahwasanya sholat Id itu fardu ain. Fardu ain. Ya. Dan hujah mereka kuat ya, hujah mereka kuat. Pendapat yang kedua, annaha wajibatun al kifayah. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Falau qama biha ba'duhum saqatat 'anil baqin. Jadi ketika sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugur dari yang lainnya. Dan ini
pendapat madhab ya Hambali dan sebagian dari Syafi'i. Dan hujah mereka dalil-dalil yang tadi yang sama, ya. Tetapi mereka mengatakan tidak diwajibkan setiap individu-individunya. Artinya kalau sebagian sudah mengerjakan, kata mereka sudah gugur. Tapi hujahnya sama, ya hujahnya sama. Ya. Alasannya masalian, la tajibu al-a'yan li anha la yusra'u lahu al-adzan. Tidak diwajibkan untuk setiap individu-individunya karena di sholat Id ini tidak disyariatkan adzan. Karena nggak ada adzannya. Karena seandainya wajib ain, maka seperti sholat 5 waktu. Ada apa? Ada adzannya. Ini tidak ada. Ya berarti apa? Berarti fardu kifayah. Karena kalau setiap orang suruh hadir harusnya dipanggil. Ini kan tidak. Sehingga yang tahu saja kalau sudah memang mereka mengerjakan berarti yang lain gugur. Ini kata mereka. Kemudian masalian. Falam tajibu al-a'yan ka salatil janazati. Wala wajabat khutbatuha wa wajaba istima'uha kal jum'ah. Ya. Dan tidak diwajibkan fardu ya, ain sebagai salat ya, jenazah ya. Dan tidak juga diwajibkan untuk ya, khutbah ya. Itu pula untuk mendengarkan khutbahnya. Beda dengan Jumat. Jumat ya, jamaah disuruh untuk mendengarkan khutbah. Salat Id tidak. Ya, berarti kata mereka, oh ini menunjukkan cuma hukum fardu kifayah. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan annaha sunnatun muakkadah wa laysat biwajibah. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan sholat Id itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan hampir mendekati wajib. Hampir mendekati wajib. Dan ini pendapat madhab Malik, Syafi'i dan kebanyakan dari ashab mereka. Dan hujah mereka yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi. Jadi sabda Nabi kepada seorang Arab Badui. Yang ketiga disebutkan tentang sholat 5 waktu, maka dia mengatakan hal alayya ghairuha. Apakah ada kewajiban yang lain ya, untuk diriku selain sholat ya, 5 waktu? Qala maka Nabi mengatakan tidak ada illa an tatawwa, kecuali yang sunnah saja. Ya. Sehingga sebagian para ulama berhujah dengan kalimat ini berarti selain dari sholat 5 waktu itu sunnah. Karena Nabi mengatakan tidak ada kecuali yang sunnah saja. Sehingga mereka menyimpulkan, oh berarti selain itu sunnah. Selain itu apa? Sunnah. Yang kedua kata mereka, annaha sholatu dzatu ruku'in wa sujud. Bahwasanya sholat Id ini sholat yang ada ruku dan sujudnya. Dan tidak disyariatkan untuk azan. Falam tajib bi syar'i ka sholati duha. Sehingga tidak diwajibkan secara syariat seperti sholat duha. Kenapa? Karena tidak ada azannya, padahal ini ada ruku dan sujudnya. Ya. Tetapi jamaah sekalian, warrajih, pendapat yang kuat, al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama. Lima taqaddama minal adilati. Jadi pendapat yang mengatakan salat Id itu fardu ain. Seperti salat 5 waktu, ya. Ini pendapat yang paling kuat. Ya, kenapa? Karena ya tadi dalil tadi, hujah-hujah tadi. Wa ammal qaul bi anna sunnatun muakkadah fa dhaif. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya salat Id itu sunnah muakkadah. Ini pendapat jumhur ya, mengatakan hanya sunnah saja, maka ini pendapat yang lemah. Pendapat yang tidak kuat. Wa amma hadisul a'rabi, adapun hadis seorang Arab Badui yang ketika bertanya kepada Nabi tentang salat yang wajib kemudian dijawab 5 waktu, setelah itu ketika tanya tentang yang lainnya kemudian dikatakan tidak ada kecuali yang sunnah saja, fala hujjata fihi, maka tidak ada hujjah ya yang menunjukkan bahwasannya selain itu sunnah, tidak ada. Karena Imam Sa'di memberikan kesimpulan selain salat 5 waktu semuanya sunnah, jelas ini keliru jemaah. Kesimpulan yang kurang tepat. Kenapa? Karena ada salat wajib yang kita sepakat selain 5 waktu. Kita sepakat dan itu wajib. Jadi kalau kemudian menyimpulkan selain itu sunnah, ini kurang tepat. Sehingga dianggap paling lemah, pendapat yang paling lemah.
Ya, kenapa? Ya karena ada sholat yang kita sepakat, contoh seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu wajib, walaupun wajib kifayah, tetapi dia wajib. Sehingga kalau kemudian, memberikan kesimpulan selain 5 waktu itu sunnah, ini ya kurang tepat, ya kurang kurang tepat. Wa li'annahu khassal khamsa bidzikri li ta'kidiha wa wujubiha 'ala dawam. Adapun disebutkan secara khusus salat 5 waktu karena sangat ditekankannya dan kewajibannya itu berulang-ulang setiap hari. Sehingga disebutkan yang 5 waktu, ya. Adapun yang masalah seperti salat jenazah, ya, yang tidak setiap hari misalkan, ataupun salat Id yang tidak setiap hari, bukan berarti kemudian tidak wajib. Bukan berarti ya tidak wajib. Wa taqarruriha fi kulli yaumin wa lailah wa ghairiha. Yajibu nadirun ka sholatil janazati wan nadri wa ghairi dzalika. Adapun yang selainnya yang, perintahnya jarang-jarang seperti sholat jenazah, kemudian sholat nadar dan selain dari itu. Kalau misalkan jamaah, ada orang bernadar ingin sholat duha. Ketika duha itu dinadarkan menjadi wajib. Menjadi apa? Wajib. Sehingga artinya ya tadi memberikan kesimpulan selain 5 waktu itu sunnah kurang kurang kuat, ya kurang kuat. Wa ammal qaul bi anna fardu kifayatin. Dan adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya salat Id itu fardu kifayah, maka ini juga kurang tepat. Kenapa? Ya. Tsumma huwa innama yakunu fiha tahsulu maslahatuhu bi fi'li ya. Kadafnil mayyiti wa qahril aduwi wa laysa yaumul Id maslahatan muayyanah yakumu bihal ba'd. Ya. Karena, fardu kifayah itu masalian sesuatu yang maslahatnya akan terwujud ketika sudah dikerjakan oleh sebagian orang. Sebagai contoh menguburkan jenazah, ya, atau mungkin sholat jenazah. Kalau sebagian sudah ada yang sholat, dalam artian sebagian orang yang mereka mampu untuk sholat dan, sudah cukup ya, maka gugur dari yang lain, gugur dari yang lain, ya. Adapun sholat ya Id ataupun hari raya, maka tidak ada maslahat yang bisa, dalam artian dikhususkan ya. Sehingga ketika dikerjakan oleh sebagian, itu dianggap sudah gugur misalkan. Bal salatul Id syuri'a lahal ijtima'u a'dham minal Jum'ah. Bahkan salat Id itu jamaah sekalian disyariatkan untuk berkumpul lebih ditekankan lagi daripada Jumat. Jumat itu ya tadi berkumpul setiap pekan. Maka tidak sebagaimana Id ya, lebih ditekankan lagi ya untuk berkumpul ya. Fa innahu amara nisa'a bi syuhudiha wa lam ya'murna bil jum'ati wa adna lahunna fiha wa qala salatukunna fi buyutikunna khairun lakunna. Ya. Dan Nabi memerintahkan kaum wanita untuk ikut menyaksikan. Dan Nabi tidak memerintahkan kepada kaum wanita untuk menghadiri Jumatan. Tidak memerintahkan ya masalahnya. Dan mengizinkan kepada mereka dengan mengatakan salat kalian di rumah kalian itu jauh lebih baik. Nah, ini Jumatan. Padahal Jumat itu wajib. Pun Nabi tidak memerintahkan kaum wanita untuk ya keluar menghadiri Jumatan. Tapi sholat Id, kaum wanita pun disuruh hadir. Bahkan wanita-wanita yang dalam kondisi haid pun disuruh hadir. Jadi kalau kemudian sunnah itu sulit terbayangkan. Sulit terbayangkan. Nah, sehingga Syekh lebih ya, condong dengan pendapat yang mengatakan sholat Id itu hukumnya apa? Wajib ain. Bukan wajib kifayah lagi, jam. Fardu ain. Fardu ain. Tapi sekali lagi kita katakan ini silang pendapat di kalangan para ulama dan dari hujah-hujah tadi ya sebagian para ulama ada yang memilih hukumnya fardu ain. Sehingga artinya gini ya, kalaupun misalkan kita lebih condong pendapat yang mengatakan sunnah, maka sebagai tindakan kehati-hatian jangan kemudian bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat Id. Kalau tidak ada udzur. Kalau tidak ada udzur, usahakan untuk hadir. Usahakan untuk hadir. Apalagi ya setahun cuma 2 kali. Setahun cuma 2 kali. Kalau kemudian ya, ternyata momen tersebut kok kita sia-siakan, sayang. Sehingga
Ya, usahakan untuk tetap hadir walaupun misal kita lebih condong dengan pendapat yang mengatakan sunnah. Tetapi ya ingat ya, untuk diri kita yang paling hati-hati untuk usaha ya untuk tetap tetap hadir seperti itu. Sekarang ya Mas Halyan, kapan waktunya? Yabtadi'u waqtu sholatil id ba'da irtifa'i syamsi qaida ramhin. Jadi waktu sholat id itu dimulai setelah matahari naik seukuran kurang lebih 1 tombak. Ya, jadi kalau kalau diperkirakan itu sudah, tingginya sekitar 1 tombak. Kalau dikonversikan kurang lebih ya 10 atau 15 menit. Jadi waktunya persis seperti waktu duha, persis. Dan itu awal dibolehkannya untuk mengerjakan sholat id. Awal dibolehkannya untuk mengerjakan sholat id. Sebelum itu jamaah sekalian termasuk waktu terlarang, belum dibolehkan. Wa yantahi bizawali syamsi, dan habisnya setelah matahari tergelincir. Jadi artinya setelah, waktu zuhur sudah habis. Eee, Tepatnya jamaah sekalian sebelum matahari tepat di atas kepala. Jadi sebelum tepat di atas kepala masih boleh. Artinya persis seperti Jumat, seperti sholat duha. Nah, seperti sholat duha. Jadi sebelum matahari tepat di atas kepala, maka masih dibolehkan untuk mengerjakan sholat id. Sehingga kalau misalkan diundur sampai jam 8, kemudian jam 9, masih boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Wa bihadza qala jumhur, oleh itulah jumhur mengatakan, ya, iya, ya dengan pendapat seperti ini ya, seperti mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanafilah. Hujannya masalah dari Abdullah bin Bishr, ya. Sahibin Nabi, seorang sahabat Nabi, annahu kharaja ma'an nasi yauma fitrin au adha. Bahwasanya beliau pernah keluar dengan ya, manusia di hari Idul Fitri atau Idul Adha. Fa ankara ibta'an imam, maka ia pun mengingkari ya terlambatnya imam. Jadi imam ketika itu terlambat dan mengatakan inna kunna qad faradna sa'atana hadhihi. Dulu kami ketika bersama dengan Rasulullah di jam seperti ini sudah selesai sholat. Sudah selesai sholat. Sudah selesai sholat. Wa dzalika hina tasbih. Dan itu ketika waktu tasbih. Artinya ketika itu imam mengundurkan, maka beliau pun mengingkari ya. Beliau pun mengingkari. Faidah al-afdalu an tusalla salatal adha fi awalil waqti liyatafarraq al-muslimuna ba'daha lidzabhi adhahihim. Ini adhahihim ya. Jadi masalah yang afdal untuk sholat Idul Adha untuk dikerjakan di awal waktu. Agar apa? Agar kaum muslimin punya waktu yang longgar untuk menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Lidzabhi adhahihim. Ya. Wastahabu takhiruha qalilan an hadzal waqt, dan dianjurkan untuk diakhirkan tapi sedikit, sedikit. Ya. Ketika sholat Idul Fitri agar orang-orang punya waktu cukup untuk mengeluarkan zakatul fitri. Nah, sehingga ada sedikit perbedaan kalau sholat Idul Adha ya, dianjurkan untuk disegerakan dalam artian di awal waktu ketika matahari naik sekitar kurang lebih 1 tombak, maka segera dikerjakan. Tapi kalau sholat Idul Fitri kalau bisa diakhirkan sedikit agar orang-orang bisa ya, dalam artian punya waktu longgar untuk menunaikan zakatul fitri. Sekarang ya Mas Waliin, bagaimana hukum terkait orang yang terlewatkan? Apakah kemudian ada qadanya coba? Li fawati sholatil id an waqtiha salah susuwari. Jadi untuk orang yang terlewatkan dari sholat id ini ada tiga keadaan. Al-ula yang pertama, an la ya'lamu bin idi illa ba'da zawali syamsi. Yang pertama, mereka tidak mengetahui id kecuali setelah zawal, setelah tergelincir matahari. Contoh misalkan hari ini id. Ternyata kita tidak tahu. Setelah zuhur
ada yang menghabarkan, ya, kami semalam di tempat kami melihat hilal, misalkan. Berarti orang tersebut baru tahu id setelah zawal, setelah zuhur, ya. Fahadza udhrun yajuz, ya, yujawwiz takhiruha ila yaumi tsani. Maka yang seperti ini jamaah sekalian jelas, ya, ini dianggap uzur dan dibolehkan untuk diakhirkan, untuk dikerjakan di hari berikutnya, ya. Baik ketika sholat, ya, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi kalau misalkan, baru tahu sholat Idnya setelah, tergelincir matahari, maka boleh diqodho pagi harinya. Tapi tetap ketika itu buka, tapi nanti Idnya di besok harinya. Kenapa? Karena waktu Id sampai sebelum matahari tergelincir. Setelah tergelincir sudah selesai. Dan ternyata dia baru tahu setelah matahari tergelincir, maka silakan kerjakan di besok harinya. Iya. Ya masalah wa bihadza qala jumhur. Inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah. Hujjah mereka hadis dari Abi Umair, ya, bin, ya, Anas ya, Amumatin, ya, dari apa namanya? Dari pihak ayahnya, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya mereka menyaksikan, ya, annahum ra'a al-hilal bil amsi. Mereka telah melihat hilal di hari kemarin. Fa amarahunna an yuftiru, maka Nabi memerintahkan, para sahabat untuk berbuka. Wa idza asbahu an yabdu ila musallahum. Maka di pagi harinya mereka pergi ke musala. Jadi ketika dikabarkan, ya, ternyata setelah matahari tergelincir, maka Nabi mengerjakan di besok harinya. Ya. Jadi kalau sekali lagi jamaah sekalian, kalau tahunya setelah tergelincir, maka boleh diqodho. Sepakat. Baik sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Keadaan yang kedua, an yuakhiru jami'an sholatal Id an waqtiha li ghairil udri al mutaqaddim. Ya. Keadaan yang kedua, mereka mengakhirkan, ya, sholat Id dari waktunya, ya, secara keseluruhan. Ya. Jadi orang-orang memang kompak untuk mengakhirkan. Li ghairil udri al mutaqaddim, bukan karena udzur yang tadi, ya. Fa in kana al-id 'aida fitri saqatat aslan. Maka kalau seperti ini kasusnya, mereka mengakhirkan dengan sengaja, ya. Jadi satu kompleks sepakat, ayo kita kerjakan Idnya besok pagi saja, misalkan. Maka jika sholat Idnya adalah sholat Idul Fitri, maka ketika itu jamaah gugur dan tidak boleh diqodho. Kenapa? Karena, ya, meninggalkan sholat dengan sengaja itu yang tepat jamaah sekalian tidak ada qodho. Ada orang misalkan sengaja tidak zuhuran, sengaja. Maka pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, tidak ada qodho. Kewajiban dia tobat. Kewajiban dia apa? Tobat. Nah, ini pun sama. Mereka sepakat untuk mengakhirkan sholat Idul Fitri, misalkan, tanpa ada uzur. Maka pendapat yang tepat tidak ada qodho. Wa in kana 'ida adha, tetapi jika Idnya adalah Idul Adha, maka dibolehkan untuk diakhirkan sampai di hari yang ketiga di hari-hari tasyrik. Ya, 10, 11, 12, 13 masih boleh. Nah, karena jamaah sekalian Idul Adha itu, ya, memanjang sampai 13 Dzulhijjah. Sehingga kalau misalkan satu kompleks sepakat, oh kita kerjakan Idul Adha-nya nanti di misalkan 11 Dzulhijjah, boleh, enggak masalah. Atau 12 Dzulhijjah, boleh. Tapi ingat Idul Adha. Ya. Ay yasihu qada'uha fil yaumi tsani. Sehingga sah diqodho di hari yang kedua. Ya. Wa illa fa fil yaumi tsalits, atau di hari yang ketiganya. Ya. Min irtifa'i syamsi ila zawali zawal. Ila awali zawal, ya. Itu dikerjakan semenjak matahari apa namanya terbit, ya, kemudian sampai akhir waktunya. Baik, ya, karena ada udzur ataupun tanpa ada udzur. Maka ini dibolehkan kalau Idnya Idul Adha. Yang ketiga, an tu'adda fi waqtiha minal yaumil awwali lakinnaha tafutu ba'dul afrad. Keadaan yang ketiga, salat Id itu dikerjakan, ya, di waktunya di hari yang pertama.
tetapi sebagian orang ada yang terlewatkan. Sebagian orang ada yang terlewatkan. Ya. Apakah jamaah sekalian 1, 2, 3 orang yang terlewatkan tadi dibolehkan untuk mengqadha? Ya. Fa indal Hanafiyati wal Malikiyati, ya, menurut madhab Hanafiyah dan Malikiyah, mereka mengatakan ya tidak ada qadha, tidak ada qadha. Kenapa? Li'annaha shalatun lam tusyra' illa fi waqtin muayyan wa bi quyudin khassah fala budda min takamiliha jami'an wa minhal al-waqt. Alasan mereka karena salat ini adalah salat yang tidaklah disyariatkan kecuali di waktu tertentu dan ada ketentuan-ketentuan tertentu. Sehingga tidak boleh dikerjakan kecuali ketika terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Di antaranya waktu. Jadi kalau kemudian waktunya tidak terpenuhi, ya tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Ya. Jadi pendapatnya pertama jamaah sekalian, mereka mengatakan ketika ada 1, 2 orang yang terlewatkan, ya sudah nggak ada qadha, selesai. Ya. Dan salat ini sudah dikerjakan di waktunya tersebut. Cuma ya mungkin 1, 2 orang ketiduran ataupun ada alasan yang lain misalkan, maka kata mereka tidak ada qadha. Wa ajaza Syafi'iyah. Ya. Ulama-ulama Syafi'iyah mereka membolehkan untuk mengqadha di waktu kapanpun yang diinginkan. Wa kaifama kana, dan bagaimanapun caranya, mau sendirian ataupun jamaah boleh. 2 orang, 3 orang boleh. Ya. Binaan ala aslihim, dan ini dibangun berdasarkan usul mereka yang membolehkan mengqadha setiap salat-salat sunnah yang terlewatkan. Jadi madzhab Syafi'i mereka mengatakan boleh mengqadha salat-salat sunnah yang terlewatkan. Sehingga mereka pun berpendapat kalau misalkan ada seseorang yang terlewatkan tidak mengerjakan salat Id misalkan, maka boleh diqadha. Baik sendirian misalkan atau jamaah 2 ataupun 3 orang. Kata mereka apa? Diperbolehkan. Dan jamaah sekalian, ulama Hanabilah mereka tidak membolehkan untuk mengqadha. Tetapi mereka mengatakan muhayyar, ada pilihan. In syaa shallaha arba'an, jika dia mau kerjakan 4 rakaat. Bisalamin wahidin, dengan 1 kali salam. Au bisalamaini, atau dengan 2 salam. Ya, jadi mereka mengkiaskan seperti sholat Jumat. Kalau Jumat terlewatkan ya ganti zuhur 4. Ya. Maka sama ketika terlewatkan sholat Id, ada pilihan, silakan diqadha tetapi 4 rakaat. Bisa dengan 1 kali salam atau 2 kali salam. Ya. Tetapi jamaah sekalian, ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Ya. Ar-rajih, pendapat yang kuat, alladzi yadhhar li, ya, yang nampak lebih kuat menurut saya, kata Syekh, fi suwari thalas, di 3 keadaan tadi, ya. Anna man fatathu sholatul id, bahwasanya siapa yang terlewatkan dari sholat id, fa in kana li udrin, jika karena ada uzur, maka dibolehkan untuk diqadha di hari yang kedua. Wa in lam yakun li udrin, ya, tapi jika tanpa ada uzur, maka tidak boleh untuk diqadha. Nah, sehingga kalau misalkan jamaah sekalian ada uzur, silakan ya, qadha di hari berikutnya boleh, enggak masalah. Ya. Nah, begitu pula kalau misalkan 1, 2 orang terlewatkan, maka boleh silakan diqadha, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Begitu pula gini, misalkan ketika kita sampai di lapangan ternyata sudah selesai khotibnya, maka jangan duduk, boleh dia sholat langsung 2 rakaat. Ya. Jangan kemudian apa? Duduk. Boleh sih. Kenapa? Karena ya tadi dia tidak sengaja ternyata sampai lapangan sudah selesai. Maka berdiri 2 rakaat untuk mengerjakan apa? Sholat Id. Dan insya Allah dibolehkan. Ya, insya Allah diperbolehkan. Sekarang masalahnya, di mana tempatnya? Dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan, kana Rasulullah, dahulu Rasulullah keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah, dan sesuatu yang pertama kali dia kerjakan adalah salat. Jadi salat Id itu sunnahnya di musalla. Jadi musalla itu jamaah sekalian tanah lapang yang berada di luar kampung. Jadi kalau misalkan ada satu kampung, ada gerbangnya, kemudian ada tanah lapang. Kemudian masuk kampung yang lain ada gerbangnya.
maka sholat itu di tanah lapang ini, ya. Jadi bukan di tanah lapang yang ada di dalam kampung. Contoh misalkan ada satu kampung, di situ ada, lapangan sepak bola. Itu bukan di situ jamaah sekalian, ya. Jadi mushola itu tanah lapang yang berada di luar kampung. Jadi artinya kalau kita masih mengerjakannya di lapangan di dalam kampung, jangan kemudian mengaku paling sunnah. Kenapa? Karena sunnahnya bukan di situ. Sunnahnya di tanah lapang yang berada di luar kampung. Tujuannya apa? Syiar. Syiar Islam. Ya. Nah, cuma masalahnya memang di zaman kita sulit ya menemukan apa tanah lapang di luar kampung. Karena satu kampung dengan kampung yang lain sudah nyambung. Nah, ini masalahnya di situ aja masalahnya. Nah, sehingga ya daripada tidak sholat atau tidak ada sama sekali, maka tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Karena kaidah kita mengatakan, ya, ma la yutraku kulluh la yutraku julluh. Jika tidak bisa dikerjakan secara ya, keseluruhan, maka jangan ditinggalkan semuanya. Artinya yang ada ya, tanah lapang di dalam kampung ya sudah, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ada misalkan, kalau ada ya, tanah lapang di luar kampung, maka sunahnya di situ. Sunahnya di situ. Ya, tapi tadi jangan sampai kemudian eh, yang apa namanya mengerjakannya di tanah lapang di dalam kampung kemudian mengaku paling sunnah. Akhirnya menyalahkan yang lain misalkan. Ini keliru. Karena kalau kita bicara sunnahnya pun bukan di situ. Tapi di tanah lapang yang ada di luar kampung itu sunnahnya. Nah, itu apa? Sunnahnya. Wa sunnatu al-madiyah fi sholatil idaini an takuna fil musalla. Ya. Dan sunnah mengerjakan sholat id itu di musalla. Fi sohro au fi mafazati wasi'ah. Jadi di sohro padang pasir ya. Atau di tanah lapang. Atau kamakol. Kenapa li'anna Nabi SAW qol? Karena Nabi bersabda, sholatun fi masjidi, ya. Sholat di masjidku ini lebih lebih utama, ya. Daripada min alfi sholatin fi masiwahu. Daripada 1000 sholat di tempat yang lain. Illa masjidil haram. Kecuali masjidil haram. Karena di masjidil haram 100.000. Masjid Nabawi cuma 1000. Thumma huwa ma'hadihil fadilah al-azimah. Ya. Kemudian dengan keutamaan yang agung ini, Nabi tetap keluar. Bayangkan. Nabi tetap keluar ke musola, tanah lapang. Padahal sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 ya, daripada sholat di masjid yang lain. Pun Nabi tetap keluar. Nabi tetap keluar. Ya. Illa an yakuna hunaka utun ya, kamatorid. Kecuali kalau ada utur seperti hujan misalkan dan selainnya. Ya. Maka silakan bisa diadakan di masjid. Bisa. Ya. Au yad'uf ba'dun nasi atau sebagian orang mungkin tidak mampu ya. Di marotin au ya, kabirisin karena mungkin sakit ataupun sudah sepuh misalkan tidak mampu untuk keluar, maka tatkala itu dibolehkan untuk sholat di masjid tidak masalah. Ya tidak masalah. Ya. Wal yu'lam annal hadaf minas sholati ijtima'ul muslimina fi makanin wahidin. Jadi perlu diketahui bahwasannya tujuan sholat Id ini adalah agar kaum muslimin bisa berkumpul di satu tempat. Ya. Fala yang bagi ta'addudul musalliyat sehingga tidak selayaknya untuk ya diadakan ya beberapa apa musola untuk mengerjakan sholat Id ya. Jadi kalau bisa ya kumpul di satu tempat itu lebih lebih afdol. Min ghairi hajin tanpa ada hajat ya. Fil amakinil mutaqaribah di tempat yang mungkin berdekatan ya. Sebagaimana yang kita lihat di sebagian negeri Islam. Bal qad asbahat ba'dul musalliyat bahkan ya, sebagian musola itu dijadikan ya apa namanya mimbar ya dari apa namanya hizbiyah kelompok-kelompok tertentu. Oh ini musolahnya nanti kelompok ini soalnya di sini, kelompok ini soalnya di sini. Ini terjadi sekarang ya masalahnya. Ya. Sehingga hal ini bisa memperpecah belah kalimat kaum muslimin. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi artinya masalahnya kalau bisa dikumpulkan satu tempat maka itu yang afdol. Karena inilah yang dikerjakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faidah, salatul id di Makkah. Adapun salat id di Makkah, al afdalu as-salatu fil masjidil haram. Tetap dikerjakan di Masjidil Haram. Nah, ini pengecualian, pengecualian.
Fa innal a'immata lam yazalu yusalluna al-id bi Makkah bi Masjidil Haram. Ya. Karena para a'immah, para imam, mereka terus-menerus mengerjakan sholat Id di Mekah di Masjidil Haram. Ya. Wa huwa afdal minal khuruji ilal mushola, dan itu lebih afdal daripada keluar ke apa? Ke mushola. Daripada keluar ke mushola. Nah, sehingga jamaah sekalian, ini pengecualian. Jadi kalau Masjidil Haram tetap di masjidnya. Adapun kalau selain Masjidil Haram seperti Masjid Nabawi, ya, maka yang afdal tetap keluar. Ada sebagian orang yang mereka memberikan apa? Alasan. Kenapa dulu Nabi keluar tidak di Masjid Nabawi? Karena Masjid Nabawi tidak menampung misalkan. Maka tetap keluar ke lapangan. Ya. Jawabannya masalahnya, ya, tidak ada alasan seperti ini. Ya. Karena kalau kemudian masjid itu tidak menampung pun boleh, yang tidak tertampung di dalamnya boleh kemudian mereka di luar masjid. Tapi ternyata tetap Nabi, ya, lebih memilih untuk keluar ke mushola. Ya. Sehingga ingat, ini bicara afdal. Sehingga kalau sebagian kaum muslimin mereka mengadakan di masjid, ya, pun tidak dikatakan oh ini mesti sunnah Nabi, tidak. Tetapi meninggalkan yang afdal. Sholatnya tetap sah. Ya. Kecuali kalau ada udzur tadi, misalkan mator, hujan ataupun yang lainnya, misalkan, ya, cari lapangan tidak ada, ya, sehingga mengharuskan di masjid, ya, ya sudah, tidak masalah. Karena nggak ada lapangan, mau di mana lagi jamaah sekalian? Daripada tidak sholat, ya masih mending tetap dikerjakan apa? Sholat tersebut walaupun di masjid. Ya. Karena ini babnya afdol dan mafdul. Bukan haram dan tidak haram, bukan. Ya, afdol dan tidak afdol saja. Dan afdol dan tidak itu dilihat kondisi. Kalau misalkan dalam artian tidak ada mushola, ya mau di mana lagi? Ya, mau di mana? Di mana lagi? Ya. Ya jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Iya. Adapun terkait tentang adab-adab, ya, ketika sholat Id, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, jamaah sekalian, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, sambil menunggu syuruk. Ya. Fadhil jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Id. Nah, hmm. Nah, fardhu ain. Ya, jamaah sekalian, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa sholat Id ada 3 pendapat. Ya, ada yang mengatakan wajib ain, wajib kifayah, dan sunnah muakkadah. Kalau misalkan kita ikut pendapat yang mengatakan wajib ain, jadi sama seperti sholat 5 waktu. Ternyata satu kondisi kita ketika itu pas safar. Apa kemudian wajib bagi musafir tersebut untuk turun kemudian ikut sholat Id, atau dilanjutkan saja nanti diqodho di rumah? Maka jamaah sekalian, sebagaimana musafir di sholat 5 waktu dibolehkan untuk apa? Untuk dalam artian mengqashar, ya, dan tidak diharuskan untuk ikut berjamaah. Nah, kalau kita ikut rukhsah yang ini, maka dibolehkan tetap melanjutkan safarnya, nanti boleh diqodho di rumah. Seperti itu. Tapi kalau ikut pendapat yang sunnah, selesai. Tidak sholat pun, ya, tidak tidak berdosa. Tapi kalau ikut pendapat yang mengatakan wajib, maka kalau bisa diqodho. Sesama yang di rumah diqodho. Ya. Tapi bolehkah kemudian dia pilih untuk turun? Ya silakan, kalau tidak berat, ya boleh-boleh saja. Ya. Cuma kadang kondisi safar itu beda. Ya, mau
turun, kemudian ikut gabung dengan, apa namanya, sholat dengan masyarakat mungkin di tempat lain misalkan kadang-kadang kita juga nggak tahu di mana di musholahnya misalkan, agak kerepotan seperti itu. Nah, sehingga artinya kalau misalkan tidak sempat untuk turun, ya maka walau alam, ya boleh diqodho seperti sholat, 5 waktu atau sholat wajib yang lainnya seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, silakan. Naam. Iya, iya. Gini, sebagian Syafi'iyah berpendapat fardu kifayah, fardu ain. Ya. Tetapi jamaah sekalian, jumhur mereka ya, ini. Jadi aqwal itu ya sebagian pendapat dari ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi bukan pendapat madhabnya. Ya. Kemudian sebagian ulama-ulama Syafi'iyah ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Tetapi madhabnya beda-beda ya. Jadi gini, kalau madhab Syafi'i mereka berpendapat apa? Sunnah. Itu madhabnya. Tapi setiap akwal dari para ulamanya ada yang mengatakan fardu ain dan fardu kifayah. Makanya gini, kadang ada akwal di madhab Syafi'i ada wajhun. Ada pendapat madhab. Jadi wajhun itu pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Yang pendapat ulama-ulama ini kadang berbeda dengan pendapat madhabnya. Ini banyak kita jumpai seperti itu. Tapi kalau madhabnya, jadi pendapat madhab Syafi'inya disepakati ya, fardu sunnatun muakkadah. Itu pendapat madhabnya. Tapi kalau pendapat setiap ulama Syafi'inya beda-beda. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Jadi yang fardu ain lebih sedikit. Kemudian fardu kifayah agak banyak sedikit. Tapi pendapat madhabnya yang lebih banyak mereka mengatakan sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. Sama seperti kadang madhab Hambali. Pendapat madhabnya seperti ini. Tapi kadang ulama Hambalinya beda-beda. Tapi yang teranggap dalam madhab Hambalinya seperti ini. Ya. Dan ini banyak kita jumpai. Makanya kadang ulama-ulama Syafi'iyah itu pendapatnya beda dengan pendapat madhabnya. Itu banyak. Seperti pendapat misalkan Al-Imam Nawawi dengan pendapat madhabnya kadang beda. Kadang-kadang beda seperti itu. Cuma yang teranggap sebagai pendapat madhabnya seperti tadi, yaitu sunnatun muakkadah seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, sehingga gini Mas, kalau kita mendapati perbedaan seperti ini, mana yang kita ambil jam? Jawabannya kita ambil mana yang lebih dekat dengan dalil. Mana yang lebih dekat dengan dalil. Ya, karena Al-Imam Syafi'i mengatakan in shahal hadisu fahuwa madhabi. Jika hadis itu sahih itulah madhabku dan ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau itu sahih ya itu pendapatku. Sehingga kalau pendapat mereka berbeda-beda, maka merujuk mana yang lebih dekat dengan dalil. Itu yang tepat. Ya, bukan kita melihat oh siapa imamnya, tetapi apa? Mana ucapan mereka yang lebih dekat dengan dalil. Ya. Sehingga gini ya Mas Lian, kadang dalam masalah fikih itu tidak tidak usah kita bicara terkait pendapat madhab Hambali Syafi'i beda. Kadang satu madhab tersebut beda-beda. Cuma memang ada pendapat madhabnya, ada pendapat setiap ulama-ulamanya. Ya. Sehingga kalau kita bicara misalkan madhab tertentu pun beda-beda. Ya. Kadang madhab atau pendapat madhabnya beda dengan madhab yang lain. Tapi pendapat ulamanya kadang sama dengan pendapat madhab yang lain. Maka disinilah kewajiban kita jamaah sekalian mengikuti pendapat yang dekat dengan dalil. Bukan pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Jadi pendapat mana yang lebih dekat dengan dalil, maka kita ikuti. Ya. In shahal hadisu
fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah dengan seperti ini ada kewajiban bagi kita untuk bermadhab? Jawabannya tidak ada. Tapi boleh kita belajar fikih ikut madhab tertentu boleh. Karena mereka sudah membuat kaidah-kaidah. Sehingga dengan kita ikut madhab tertentu akan mudah mempelajari fikih. Mereka punya usul. Maka silakan tidak masalah. Tapi kalau kemudian mewajibkan kita bermadhab, nah ini konsekuensinya berarti bagaimana dengan dulu orang-orang yang hidup sebelum Imam Syafi'i lahir, Imam Ahmad lahir, Imam Malik lahir. Terus berarti mereka tidak diwajibkan, padahal bermadhab harus wajib. Nah, ini keliru. Jadi artinya boleh silakan belajar fikih lewat madhab manapun, karena itu hanya apa? Wasilah. Agar kita lebih mudah memahami fikih. Tapi mewajibkan harus dengan madhab tertentu, ini kurang tepat. Makanya yang tercela itu fanatik dengan madhab. Pokoknya mau benar mau salah ya, yang penting madhab ini. Nah, itu keliru. Yang tepat, ya, mana pendapat madhab yang lebih dekat dengan dalil, kita pegang. Misal contoh pendapat madhab Syafi'i ini dekat dengan dalil, kita pegang. Madhab Hambali misalnya lebih dekat dengan dalil, kita pegang. Kenapa? Karena semua para imam tadi, rujukan mereka hadis yang sahih. In sahhal hadisu fahuwa madhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhabku. Dan ini kesepakatan mereka. Jadi kalau kita dalam artian berkomitmen untuk berpegang dengan pendapat-pendapat ulama madhab, ya pegang kaidah mereka. Patokannya hadis yang sahih. Makanya masalah tidak boleh ketika misalkan ada satu pendapat madhab, kemudian ada hadis Nabi, ternyata bertentangan. Nah, akhirnya kita ikut pendapat madhab, kita tolak hadis Nabi, oh ini nggak boleh jamaah. Karena pendapat Nabi, hadis Nabi itu pasti sahih. Kalau sahih pasti benar. Adapun pendapat madhab mungkin benar, mungkin keliru. Makanya Al-Imam Malik mengatakan kulun yurad wa yukhad min qawlihi ila sahibu hadzal qabr. Setiap orang itu potensi untuk diambil dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini. Dia menunjuk kuburan Nabi. Karena beliau maksum. Adapun pendapat setiap imamnya bisa benar, bisa keliru. Yang benar kita ambil, yang keliru ya kita tolak. Tetapi tanpa kita merendahkan. Tapi carikan udzur. Barangkali mungkin hadis sahih belum sampai kepada imam tersebut seperti itu. Tapi sekali lagi tadi ya, tidak ada kewajiban untuk bermadhab, tetapi dibolehkan. Silakan, tidak masalah, karena itu hanya sarana yang bisa mempermudah kita ketika belajar fikih seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, demikian ya Mas ya. Mudah-mudahan kajian kesempatan pagi hari bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.